Bikin bangga. Alhamdulillah, ini baru super top Marco Top. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Yaman U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2024. Mantap, Garuda Nusantara resmi lolos ke Piala Asia 2025. Indra Syafri memang top. Resmi bawa Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2025. Begini kata Indra Syafri, satu Indonesia bisa dibuat bangga ketika mendengarnya. Mantap. Nah ini dia. Yes. Amunisi baru. Jadi top skor di kualifikasi Piala Asia. Shin Tae-yong panggil Jens Ravens ke Timnas Indonesia Senior untuk hadapi Bahrain dan Cina. Lolos ke Piala Dunia 2026 semakin nyata. Dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong. Alhamdulillah Mes Hilgers dan Eliano Rejders dipastikan gabung Timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina. Simak kabar bahagianya. Dibocorkan langsung oleh Mauro Zijelstra. Mantap. Nah ini dia. Berikut perkembangan terbaru soal update rencana naturalisasi Mauro Zijelstra. Segera bisa bela Timnas Indonesia. Simak kabar bahagianya. Baekhyun Geiger mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Shin Jae-won. Dulu ayahnya dilempari telur. Anak Shin Tae-yong Shin Jae-won tampar Korea Selatan. Bikin ngakak. Begini respon FAM usai Timnas Malaysia U20 tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U20 2025. Secara mengejutkan ngomong begini. Mengejutkan, padahal sukses bawa Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2025. Di luar dugaan Shin Tae-yong justru sarankan hal ini ke Indra Syafri. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia U20 kembali mencatatkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Setelah berhasil menahan imbang Yaman dengan skor 1-1 pada laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Asia AFC U20 2025, Garuda Muda sukses menjadi juara grup dan memastikan diri lolos ke putaran final. Pertandingan yang berlangsung pada Minggu, 29 September 2024, di Stadion Madia, Jakarta, berjalan sengit sejak menit awal. Meski kedua tim bermain dengan tensi tinggi, hasil imbang sudah cukup bagi Indonesia untuk mengamankan tiket ke Piala Asia U20 2025. Garuda Muda yang ditukangi oleh pelatih berpengalaman, Indra Syafri, mengumpulkan total 7 poin dari 3 pertandingan di Grup F. Perolehan ini sama dengan Yaman, namun Indonesia unggul dalam selisih gol. Timnas Indonesia U20 mencatatkan selisih gol 6, sementara Yaman hanya 5. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia sebenarnya memimpin lebih dulu melalui gol Jens Ravens di menit ke-45 U1. Namun, Yaman mampu menyamakan kedudukan 2 menit kemudian berkat gol Abdul Rahman Al-Hadher. Kedua tim tampil dengan formasi yang berbeda. Timnas Indonesia turun dengan formasi 3-5-2, sementara Yaman bermain lebih disiplin dengan pola 4-3-3. Meskipun kedua formasi ini cukup solid, tekanan Yaman di babak pertama kerap membuat lini tengah Garuda Muda keteteran. Indra Syafri mencoba memadukan lini depan dengan mengandalkan duet Jens Ravens dan Muhammad Ragil di lini serang. Namun, kombinasi serangan Indonesia kerap terhenti di lini tengah karena pressing ketat dari pemain Yaman. Alhasil, aliran bola ke depan tidak berjalan maksimal. Di sisi lain, Yaman tampil lebih terorganisasi. Wakil Asia Barat ini berhasil meredam sayap Indonesia yang diisi oleh Mufli Hidayat dan Aditya Warman. Yaman juga tampil mengancam dengan serangan-serangan balik cepat, memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia. Pada menit ke-12, Anwar Hussein sempat mengancam gawang Indonesia dengan tembakan dari luar kotak penalti, namun berhasil diantisipasi oleh kiper Ikram Al-Ghifari. Indonesia pun berusaha membalas melalui tendangan spekulasi Vigo Dennis pada menit 15, namun bola melambung jauh dari gawang. Garuda Muda baru bisa mencetak gol pada penghujung babak pertama. Memanfaatkan umpan silang dari Muhammad Ragil, Jens Ravens dengan tenang melepaskan tembakan setelah melewati 2 pemain belakang Yaman. Tembakannya bersarang di sudut gawang lawan, membuat Indonesia unggul 1-0. Namun,
keunggulan Indonesia hanya bertahan 2 menit. Abdul Rahman Al-Hadher dari Yaman mampu menyamakan kedudukan dengan memanfaatkan celah di lini belakang Garuda Muda. Ikram Al-Ghifari tak mampu menahan tembakan keras dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut gawang. Di babak kedua, Indra Syafri melakukan beberapa pergantian pemain untuk menyegarkan timnya. Aryan Shah, Rizky Afrizal, dan Sultan Zaki dimasukkan menggantikan Ragil, Mufli, dan Figo. Namun, pergantian ini tidak banyak mengubah jalannya pertandingan. Yaman tetap tampil agresif dan beberapa kali mengancam pertahanan Indonesia. Pada menit ke-80, umpan silang dari sayap kanan Yaman nyaris menciptakan peluang emas. Namun Ikram Al-Ghifari dengan sigap keluar dari sarangnya untuk mengamankan bola. Garuda Muda semakin kesulitan menciptakan peluang di babak kedua, terutama setelah Jens Raven yang kelelahan harus digantikan oleh Mauri Simon pada menit ke-86. Dengan absennya Raven, praktis Indonesia bermain tanpa penyerang murni hingga akhir laga. Meskipun pertandingan berlangsung ketat, tidak ada gol tambahan yang tercipta di babak kedua. Skor imbang 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dan dengan hasil tersebut, Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Prestasi Garuda Muda ini memberikan harapan besar bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Kualitas permainan yang ditunjukkan oleh anak-anak asuhan Indra Syafri di babak kualifikasi menunjukkan potensi besar mereka untuk bersaing di level Asia. Sementara itu, pelatih Yaman harus menerima kenyataan bahwa meskipun bermain imbang dengan Indonesia, timnya belum tentu lolos secara otomatis. Mereka masih harus menunggu hasil dari grup-grup lain untuk melihat apakah bisa menjadi salah satu runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final. Laga ini menjadi penutup yang dramatis untuk babak kualifikasi grup F, dengan kedua tim menunjukkan semangat juang yang tinggi hingga menit terakhir. Garuda Muda berhasil membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara grup, meskipun harus melalui laga yang tidak mudah. Semoga di putaran final nanti, Timnas Indonesia U20 dapat terus menunjukkan performa terbaiknya dan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional. Indra Syafri memang top. Resmi bahwa Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2025. Begini kata Indra Syafri, "Satu Indonesia bisa dibuat bangga ketika mendengarnya." Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, sukses mengantarkan timnya lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Ia mengucapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Kepastian Timnas Indonesia U20 merebut tiket lolos Piala Asia U20 2025 didapat setelah menahan imbang 1-1 Timnas Yaman U20 di Stadion Madia Senayan, Jakarta, Minggu, 29 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Nusantara unggul lebih dulu lewat gol Jens Raven, 45-1, dan langsung dibalas oleh Abdul Rahman Al-Hadher, 45-3. Timnas Indonesia U20 lolos setelah menyegel juara grup F dengan mengoleksi 7 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 imbang. Mereka unggul selisih gol atas Yaman U20 yang harus puas finish sebagai runner-up. Usai laga, Indra Syafri menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh pemain Timnas Indonesia U20. Kelolosan ini juga teramat spesial bagi pelatih asal Sumatera Barat itu. Tentu saya mengucapkan Alhamdulillah lolos untuk yang ketiga kalinya saya memimpin Piala Asia. Pertama 2013 di Myanmar, yang kedua kami sebagai tuan rumah di GBK 2018. Kami di situ 8 besar, dan ini yang ketiga, kata Indra dalam konferensi pers, Minggu, 29 September 2024. Saya mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada para pemain yang mengantar tim ini lolos ke Piala Asia untuk ketiga kalinya. Sambung Direktur Teknik PSSI itu. Terima kasih juga kepada PSSI yang mendukung fasilitas untuk TC, lawan uji coba, dan lain sebagainya. Juga terakhir untuk klub-klub yang memberikan para pemainnya dan masyarakat yang mendukung Timnas Indonesia. Lanjut Indra. Ex-pelatih Bali United itu menyatakan bakal terus mengasah Timnas Indonesia U20. Ia juga akan terus mencari pemain potensial yang sekiranya bisa membuat tim tampil lebih oke di Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada Februari. Tentu ke depan kami harus sesegera mungkin buat roadmap untuk persiapan Piala Asia di 6 Februari.
ungkap Indra. Bukan waktu yang panjang. Pertama, kami akan coba lagi mencari pemain-pemain yang masih ada di klub dan belum bergabung, tandas Indra Syafri. Mantap. Nah ini dia. Yes, amunisi baru. Jadi top skor di kualifikasi Piala Asia. Shin Tae-yong panggil Jens Ravens ke Timnas Indonesia Senior untuk hadapi Bahrain dan Cina. Jadi top skor Timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Jens Ravens dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior untuk laga melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Jens Ravens menunjukkan kelasnya tiap kali dipanggil membela Timnas Indonesia U19 U20. Di Piala AFF U19 2024, Jens Ravens keluar sebagai top skor Timnas Indonesia U19 di ajang tersebut dengan koleksi 4 gol. Berkat bantuan gol-gol dari penyerang FC Dordrecht U21 itu, Timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara. Selanjutnya di kualifikasi Piala Asia U20 2025, penyerang bertinggi badan 188 cm itu masing-masing mencetak 1 gol saat Timnas Indonesia U20 menang 4-0 atas Maladewa U20, menumbangkan Timor Leste U20 3-1 dan bermain 1-1 dengan Yaman U20. Gol Jens Ravens melawan Yaman U20 yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu, 29 September 2024, malam WIB sangatlah berarti bagi Timnas Indonesia U20. Sebab, jika tidak ada gol Jens Ravens, Timnas Indonesia U20 berpotensi kalah dari Yaman U20 dan harus menunggu nasib lolos atau tidak via jalur runner-up terbaik. Namun, untungnya Jens Ravens mencetak gol sekaligus membantu Timnas Indonesia U20 bermain 1-1 dengan Yaman U20. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U20 finish sebagai juara grup F, sekaligus lolos ke Piala Asia U20 2025. Karena itu, Timnas Indonesia U20 layak berterima kasih kepada Jens Ravens yang memiliki gaya permainan seperti penyerang legenda asal Belanda, Ruud van Nistelrooy. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Jens Ravens layak dipanggil ke Timnas Indonesia Senior? Satu yang pasti, pelatih Timnas Indonesia Senior Shin Tae-yong memantau langsung aksi Jens Ravens di Stadion Madia malam ini. Jika Shin Tae-yong puas dengan aksi Jens Ravens, jangan heran jika penyerang 188 cm ini disertakan untuk laga melawan Bahrain dan Cina bulan depan. Jens Ravens berpotensi bersaing dengan sederet pengisi lini depan Timnas Indonesia. Sebut saja Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Lolos ke Piala Dunia 2026 semakin nyata. Dikonfirmasi langsung oleh Shin Tae-yong. Alhamdulillah Maes Hilgers dan Eliano Rejders dipastikan gabung Timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina. Simak kabar bahagianya. Shin Tae-yong memastikan dua pemain keturunan Maes Hilgers dan Eliano Rejders akan bergabung dengan skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maes Hilgers dan Eliano Rejders akan langsung bergabung dengan skuad Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina, ujar Shin Tae-yong di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 29 September 2024. Kedua pemain tersebut sebelumnya dikabarkan bakal melakukan pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia, RI, di Den Haag, Belanda pada hari ini, Senin, 30 September 2024. Setelah itu, mereka bakal mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI agar bisa membela tim Merah Putih. Ditemui dalam kesempatan berbeda, anggota Komite Eksekutif PSSI Yunus Nusi belum bisa memastikan jadwal pengambilan sumpah WNI Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Walau begitu, dia memberikan isyarat jika kegiatan itu memang akan dilakukan pada Senin, 30 September 2024. Saya tidak bisa memastikan karena itu belum tersumpah. Tapi, kami sudah mengirim tim ke sana. Pak Arya Sinulinga, Exco PSSI, sudah ada di sana dan baru bisa kami umumkan jika jadwalnya sudah dipastikan. Tuturnya saat ditemui di Stadion Madia, Minggu, 29 September 2024. Kendati demikian, Yunus Nusi mengungkapkan bahwa PSSI bakal mempercepat proses naturalisasi Maes dan Eliano agar bisa tampil dalam laga kontra Bahrain dan Cina. Kami akan kejar.
Kami komunikasikan tim dengan Shin Tae-yong. Target juga kami kejar agar mereka berdua bisa bermain. Mudah-mudahan bisa segera kami lakukan. Timnas Indonesia saat ini menempati urutan keempat klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 2 poin. Skuad Garuda sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium dan kembali bermain imbang melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Tim asuhan Shin Tae-yong selanjutnya akan melawat ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu sebelumnya menargetkan 2 kemenangan untuk timnas Indonesia dari pertandingan tandang tersebut. Dibocorkan langsung oleh Mauro Zijlstra. Mantap, nah ini dia. Berikut perkembangan terbaru soal update rencana naturalisasi Mauro Zijlstra. Segera bisa bela timnas Indonesia, simak kabar bahagianya. Mauro Zijlstra memberi update terbaru terkait proses rencana naturalisasi dirinya menjadi warga negara Indonesia, WNI. Zijlstra mengaku hampir pasti bakal bisa memperkuat timnas Indonesia. Menurut Mauro Zijlstra, saat ini semua dokumen tentang dirinya sudah ada di tangan pejabat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Jika semua berjalan lancar, Mauro Zijlstra akan mengikuti jejak sejumlah pemain keturunan yang menjadi pemain timnas Indonesia via program naturalisasi. Sepertinya akan segera terjadi. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Saya tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, kata Mauro Zijlstra lewat tayangan kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Mauro Zijlstra, yang memiliki darah Bandung, Jawa Barat, saat ini memperkuat Volendam U21, Belanda. Perannya sebagai tukang gedor cukup mumpuni. Sebelum ke Volendam U21 pada Juli tahun ini, striker jangkung 188 cm itu pernah juga memperkuat NEC U21 serta AFC Amsterdam U18. Torehan golnya di kedua klub tersebut sangat mengagumkan. Bersama NEC U21, ia mengepak selusin gol dan 1 assist dalam 26 laga. Sedangkan kepada AFC Amsterdam U18, kelahiran 9 November 2004 mampu mendulang 18 gol dan 11 assist hanya dalam 20 laga. Ngeri. Kepuasaan itulah yang membuat Volendam U21 kepincut ingin mendapatkan servis sang wonderkid. Tak menunggu lama, Volendam U21 sudah menikmati sensasi Mauro Zijlstra melalui 2 gol serta sebiji assist dalam 2 pertandingan sejauh ini. Mauro Zijlstra, tak salah lagi, tipe striker yang selama ini dicari Shin Tae-yong. Dengan postur menjulang, fisik yang kuat, serta kaya improvisasi, Mauro Zijlstra bisa diandalkan menjadi pendulang gol timnas Indonesia besutan STY. Mengingat usianya yang masih terbilang muda, 19 tahun, Mauro Zijlstra juga bisa dimainkan sebagai alternatif di lini depan timnas Indonesia U20 racikan Indra Syafri yang saat ini tengah berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Terkait kepastian dari PSSI, Mauro Zijlstra dalam posisi 100% siap. Dengan kata lain, ia hanya menunggu perintah dari PSSI kapan akan terbang ke Jakarta. Mereka, PSSI, belum bilang, di tanggal ini kamu akan terbang ke Indonesia. Mereka belum bilang terkait hal itu. Ya, kita lihat saja. Aku berharap bisa segera dinaturalisasi. Tapi semua tergantung PSSI, katanya. Bagaimana pendapat keluarga? Terlebih kedua orang tua? Mereka sangat bangga. Ayahku, ibunya berasal dari Indonesia. Tentunya pihak ayahku sangat senang, jawab Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra juga angkat suara ihwal 2 pemain keturunan asal Belanda, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Keduanya sudah bisa dipastikan akan menjadi WNI dan diupayakan bisa turun saat bentrok kontra Bahrain dan Cina dalam lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Mereka adalah pemain yang sangat bagus, punya banyak kualitas. Hilgers defender yang bagus dan Reijnder bisa bermain di beberapa posisi.
Jadi saya pikir mereka berdua merupakan kekuatan yang sangat bagus untuk timnas Indonesia, pungkas Mauro Zijlstra. Baiken Geiger, mengejutkan. Pernyataan mengejutkan Shin Jae-won. Dulu ayahnya dilempari telur. Anak Shin Tae-yong Shin Jae-won tampar Korea Selatan. Putra sulung Shin Tae-yong, Shin Jae-won, menampar publik Korea yang dulu melempari ayahnya pakai telur dengan membanggakan timnas Indonesia. Harga diri Shin Tae-yong pernah dijatuhkan oleh publik negaranya usai gagal membawa timnas Korea Selatan lolos fase grup Piala Dunia 2018 Rusia. Saat itu, Shin Tae-yong gagal membawa skuad Taeguk Warriors lolos dari babak penyisihan grup usai menuai 2 kekalahan dan sekali menang. Timnas Korea Selatan kalah dari Swedia dan Meksiko, namun berhasil mengalahkan Jerman di laga terakhir fase grup dengan hanya mengoleksi 3 poin. Sepulang dari Rusia, sambutan tak mengenakan diterima Shin Tae-yong dan skuadnya dari oknum supporter timnas Korea Selatan. Sejumlah oknum melempari skuad timnas Korea Selatan dengan telur saat akan berfoto bersama setibanya dari Rusia. Momen itu diakui sebagai titik terendah karir Shin Tae-yong dalam sepak bola, meski mampu mempecundangi Jerman dengan skor 2-0. Tim yang saat itu berstatus peringkat 1 FIFA. Namun kemenangan itu sangat telat bagi Korea hingga tak mampu terselamatkan. Shin Tae-yong tidak menyesal, tetapi harus diakui masih ada penyesalan yang disimpan dalam hatinya karena Piala Dunia 2018. Piala Dunia Rusia 2018 adalah karir yang paling mengingatkan saya pada hal-hal dalam hidup saya, ucap Shin Tae-yong. Saya juga bangga bisa mengalahkan Jerman yang saat itu menduduki peringkat 1 peringkat FIFA. Saya tidak menyesal, namun masih ada penyesalan, imbuhnya. Dulu ayahnya dilempari telur oleh fan timnas Korea, kini sang anak, Shin Jae-won berbalik menampar publik negeri gingseng. Putra sulung Shin Tae-yong ini mengaku bangga dengan timnas Indonesia asuhan sang ayah yang diharap bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Baginya, sang ayah bukanlah sekadar superstar, melainkan bintang yang melebihi seorang superstar di Korea dan hal itu membuatnya nyaman. Ayah saya adalah seorang superstar ketika dia masih menjadi pemain, ujar Shin Jae-won. Dan bahkan sekarang di Indonesia, dia lebih dari itu. Seorang bintang yang lebih besar, seorang superstar. Kami merasa nyaman sebagai sebuah keluarga. Saat ini kita sudah berada di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan saya berharap Indonesia terus tampil baik dan melaju ke Piala Dunia, imbuhnya. Shin Tae-yong sebenarnya sudah membalaskan dendam terhadap Korea, tepatnya di Piala Asia U23 2024 lalu. Bersama timnas U23 Indonesia, ia berhasil mendepak Korea Selatan dari babak perempat final turnamen. Korea Selatan kalah dalam adu penalti yang berakhir dengan skor November 10 setelah imbang 2-2 hingga babak tambahan. Mengenai hasil itu, Shin Tae-yong blak-blakan mengaku kasihan melihat nasib Korea Selatan. Bikin ngakak. Begini respon FAM usai timnas Malaysia U20 tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U20 2025. Secara mengejutkan ngomong begini, timnas U20 Malaysia harus mengubur mimpi mereka untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina. Hal ini menyusul kekalahan mereka dari Tajikistan di laga ketiga Grup E kualifikasi Piala Asia U20 2025. Malaysia takluk 0-1 lewat gol tunggal Husfa Faktov Zofidon di menit-menit akhir pertandingan. Hasil itu membuat Malaysia dipastikan gagal menjadi juara Grup E lantaran terpaut 6 poin dari Korea Utara. Untuk informasi, 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final bersama tuan rumah Cina. Malaysia sejatinya masih memiliki satu laga tersisa melawan Sri Lanka pada Minggu, 29 September 2024. Mereka juga masih bisa menjadi runner-up Grup E jika menekuk Sri Lanka dan Oman mampu mengalahkan Tajikistan. Namun, skenario itu masih belum cukup untuk membuat Malaysia tampil sebagai 5 runner-up terbaik. Pasalnya, kemenangan atas Sri Lanka sebagai tim terbawah grup tidak diperhitungkan dalam klasemen runner-up terbaik. Dengan hanya meraup 4 poin, Malaysia sudah tidak memiliki peluang untuk merebut slot runner-up terbaik. Meski tersingkir, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tetap bangga dengan performa tim secara keseluruhan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Nur Azman Rahman.
Azman melihat tim asuhan Juan Torres Garrido itu menunjukkan peningkatan positif melawan tim-tim kuat. Kualitas tim kali ini tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kami katakan buruk, kata Azman, dikutip Superbowl.id dari Metro.com. Sebab para pemain sudah menyoroti bahwa mereka mampu tampil maksimal meski harus menghadapi lawan yang memiliki keunggulan fisik, tambahnya. Menurut Azman, kegagalan Malaysia lolos ke putaran final juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Bisa dikatakan hanya keberuntungan yang memisahkan harapan kami untuk lolos. Tapi kami juga sadar masyarakat tetap menginginkan hasil, ucap Azman menambahkan. Selanjutnya, Azman menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu rombongan timnas U20 Malaysia tiba di negeri jiran. Setelah itu, FAM akan meminta laporan dari Garrido sebelum melakukan evaluasi. Sekarang kami menunggu tim kembali dan setelah itu kami akan meminta laporan kepada pelatih, ujarnya. Sementara itu, pelatih asal Malaysia Sulaiman Husin menilai Harimau Muda kini perlu mengalihkan fokus untuk masa depan. Saya rasa lebih baik staf pelatih memikirkan rencana masa depan tim ini, kata Sulaiman. Mereka bisa bermain bagus bahkan pola permainan yang ditampilkan pun berkualitas, tambahnya. Mengejutkan, padahal sukses bawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia 2025, di luar dugaan Shin Tae-yong justru sarankan hal ini ke Indra Syafri. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyarankan Indra Syafri menambah pemain keturunan lagi untuk timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Hal itu diungkapkan STY sapaan akrab Shin Tae-yong setelah menyaksikan langsung pertandingan antara timnas Indonesia U20 versus Yaman. Matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 itu digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Minggu, 29 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Hasilnya, timnas Indonesia U20 mampu menahan imbang Yaman dengan skor 1-1 setelah pertandingan berlangsung dengan sengit selama 90 menit. Aktor pencetak gol pasukan Indra Syafri itu adalah Jens Raven yang sukses membobol gawang Yaman dari dalam kotak penalti pada menit 45-1. Setelah mendapatkan bola dari Muhammad Ragil, striker keturunan berusia 18 tahun itu kemudian meliuk-liuk dan melepaskan tendangan keras. Sayangnya, keunggulan timnas Indonesia U20 tak bertahan lama setelah Abdul Rahman Abdul Nabi mampu menyamakan kedudukan di menit 45-3. Kendati demikian, timnas Indonesia U20 tetap keluar sebagai juara grup F dengan koleksi 7 poin, unggul selisih 1 gol, 6 dari Yaman. Titel juara grup itu membuat pasukan Indra Syafri berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina tahun depan. Shin Tae-yong yang turut menyaksikan langsung pertandingan antara timnas Indonesia U20 versus Yaman itu memberikan apresiasi kepada Jens Raven dan kawan-kawan. Di sisi lain, ST tetap memberikan catatan untuk Indra Syafri agar lebih meningkatkan tempo permainan dan performa anak asuhnya lagi. Memang baik dalam semuanya walaupun cuaca sangat panas, tetapi kita lolos ke Asia. Jadi harus meningkatkan kecepatan pertandingan dan performa pemain, kata Shin Tae-yong kepada awak media usai pertandingan. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga menyarankan agar Indra Syafri menambah pemain keturunan lagi di skuad Garuda Nusantara untuk Piala Asia U20 2025. STY merekomendasikan pelatih asal Sumatera Barat itu untuk memperkukuh lini belakang dengan mendatangkan bek-bek diaspora yang tinggi. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik siapa saja nama pemain keturunan yang dimaksud. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan pemain keturunan baru, ujar Shin Tae-yong. Karena kalau kita lolos ke Asia pastinya dibutuhkan pemain-pemain yang posturnya tubuh tinggi dan baik, karena dibutuhkan pemain-pemain dengan power bagus, pungkasnya.